Kalau kita lihat dari luar angkasa, bumi itu kelihatan tenang dan damai banget ya. Cuma sebuah titik biru kecil yang unik di tengah kegelapan. Tapi, apa benar dia seaman itu? Kedengarannya puitis banget ya. Dan memang begitu adanya. Di satu-satunya titik yang kita tahu di alam semesta ini, kehidupan bisa tumbuh. Inilah rumah kita. Sebuah oasis di tengah kehampaan kosmik yang maha luas, tempat air mengalir dan langit bernyanyi. Tapi, apakah ketenangan ini adalah segalanya? Sejarah planet kita ini, kalau boleh dibilang, ditulis pakai api dan es. Keindahan yang kita nikmati hari ini lahir dari kekacauan yang, wah, nggak terbayangkan. Yuk kita mulai ceritanya dari awal banget. Oke, untuk ngerti cerita kita harus mundur jauh sekali. Sebelum ada bumi, bahkan sebelum ada matahari. Kisah kita ini anehnya dimulai dengan sebuah kematian. Kematian sebuah bintang raksasa dalam ledakan dahsyat yang kita sebut supernova. Ledakan inilah yang menyebarkan benih-benih kehidupan ke seluruh penjuru kosmos. Nah, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, dari debu bintang itu planet kita lahir. Tapi jangan bayangin bumi yang kita kenal sekarang ya. Ini adalah zaman Hadean, namanya aja diambil dari neraka dalam mitologi Yunani. Dan ya, emang kayak neraka. Lautan magma mendidih di mana-mana, atmosfernya penuh racun. Terus, di tengah kekacauan ini, boom! Sebuah planet seukuran Mars bernama Theia nabrak bumi. Dan serpihannya itulah yang ngebentuk bulan kita. Pelan-pelan, setelah jutaan tahun, planet ini mulai adem. Uap air yang tadinya ngegumpal di atmosfer akhirnya turun jadi hujan. Dan ini bukan hujan biasa loh. Bayangin aja hujan yang nggak berhenti selama ribuan tahun. Hujan deras inilah yang akhirnya mengisi cekungan-cekungan raksasa di kerak bumi dan membentuk lautan purba pertama. Nah, di dasar lautan yang gelap gulita dan panas banget, dekat ventilasi vulkanik yang mendidih, disitulah keajaiban terjadi. Sekitar 4 miliar tahun yang lalu, percikan kehidupan pertama muncul. Cuma mikroorganisme super simpel yang makan bahan kimia, jauh dari jangkauan matahari. Lalu, sebuah evolusi kecil mengubah segalanya. Muncul mikroba yang disebut cyanobacteria. Mereka ini pinter, nemuin cara baru buat dapat energi, fotosintesis. Jadi, mereka nyerap sinar matahari dan ngeluarin limbah. Masalahnya, limbah ini beracun banget buat hampir semua kehidupan waktu itu. Limbah itu adalah oksigen. Oksigen yang mereka hasilkan ini pelan-pelan ngisi lautan dan atmosfer. Dan ini adalah bencana total. Oksigen itu korosif dan mematikan buat kehidupan purba yang anaerobik. Jadi ini memicu kepunahan massal pertama di planet ini. Bumi berubah selamanya. Tapi justru dari bencana inilah jalan bagi kehidupan yang lebih kompleks jadi terbuka. Berkat adanya oksigen, muncullah evolusi sel yang lebih kompleks, sel ekariotik. Beda dari yang sebelumnya, sel ini punya pusat kendali atau inti sel. Ibaratnya, inilah cetak biru untuk semua hewan, tumbuhan, dan jamur yang bakal muncul di masa depan. Dan dari sanalah kehidupan benar-benar meledak. Kita maju nih ke sekitar 540 juta tahun yang lalu, ke ledakan Kambrium. Tiba-tiba aja, lautan jadi rame, penuh dengan berbagai bentuk kehidupan yang aneh dan menakjubkan. Untuk pertama kalinya, ada makhluk hidup yang punya cangkang keras, punya mata, dan bergerak aktif. Kehidupan bahkan mulai nekat, merayap ke daratan yang tadinya tandus. Tapi ya gitu, kisah kehidupan di bumi selalu diwarnai oleh kehancuran. Sekitar 252 juta tahun yang lalu, planet ini mengalami kepunahan massal terbesarnya, yang dijuluki The Great Dying. Aktivitas vulkanik yang gila-gilaan mengubah iklim secara drastis dan akhirnya memusnahkan lebih dari 90% kehidupan di bumi. Dunia pun kembali hening. Tapi yang namanya kehidupan itu bandel. Dari abu kepunahan, era baru pun bangkit. Dunia sekarang menjadi panggung bagi para raksasa. Yap, dinosaurus mendominasi planet ini selama lebih dari 150 juta tahun. Berevolusi jadi berbagai bentuk dan ukuran yang luar biasa. Dari Brachiosaurus yang menjulang tinggi, sampai Tyrannosaurus Rex yang, ya, kita semua tahulah betapa ngerinya. Mereka adalah penguasa mutlak planet ini. Kelihatannya nggak akan ada yang bisa menghentikan mereka, kan? Tapi sekali lagi, keseimbangan dunia akan hancur oleh sebuah peristiwa dari luar angkasa. Sebuah asteroid selebar 10 km menghantam bumi. Kekuatannya setara dengan miliaran bom nuklir yang meledak bersamaan.
Tabrakan itu langsung memicu tsunami setinggi gunung, gempa bumi yang mengguncang planet, dan melemparkan begitu banyak debu ke atmosfer sampai matahari pun lenyap selama bertahun-tahun. Akibatnya, fotosintesis berhenti, rantai makanan runtuh. Para dinosaurus, sang raksasa, nggak bisa bertahan. Tapi di tengah keheningan pasca bencana, makhluk-makhluk kecil yang selama ini hidup dalam bayang-bayang mereka, mamalia, mulai keluar dari persembunyian. Panggung dunia sekarang jadi milik mereka. Nah, inilah awal dari era kita, era Cenozoikum, yang artinya kehidupan baru. Ini adalah zaman mamalia. Tanpa dinosaurus, mamalia berkembang pesat. Dan di antara mereka, satu garis keturunan memulai sebuah perjalanan luar biasa yang akan mengubah planet ini selamanya. Homo sapiens. Dalam sekejap mata geologis, kita berevolusi di Afrika, menguasai api dan bahasa, menyebar ke setiap sudut benua, membangun peradaban, dan akhirnya menjadi kekuatan geologi terbesar di planet ini. Kita berhenti beradaptasi dengan alam, kita mulai membentuk alam. Dan di sini terjadi pergeseran yang sangat fundamental. Dulu, kengerian itu datang dari kosmos atau dari dalam bumi sendiri. Hari ini, ancaman terbesar bagi kehidupan datangnya dari kita. Ini membawa kita ke hari ini, ke momen yang sangat unik dalam sejarah 4,5 miliar tahun planet kita. Kita sekarang berada di persimpangan jalan, memegang kekuatan yang belum pernah dimiliki spesies manapun sebelumnya. Coba deh pikirin ini. Unsur-unsur yang lahir dari bintang mati, karbon di tubuh kita, besi di darah kita, kini telah menjadi sadar. Melalui kita, alam semesta bisa menatap dirinya sendiri dan memahami dari mana ia berasal. Bukankah itu luar biasa? Tapi kesadaran ini datang dengan tanggung jawab yang sangat besar. Kisah mengerikan bumi ini belum berakhir. Kepunahan massal masih mengintai. Ancaman kuno seperti gunung berapi super masih tertidur di bawah kaki kita. Sementara kita menciptakan ancaman-ancaman baru, dari senjata pemusnah hingga iklim yang lepas kendali. Posisi kita ini luar biasa sekaligus berbahaya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah planet ini, ada makhluk yang mengetahui seluruh kisah epik ini, dari ledakan bintang sampai detik ini. Hanya kita yang tahu apa yang dipertaruhkan. Sejarah panjang bumi yang penuh kekerasan dan keindahan ini telah membawa kita ke titik ini. Kisah selanjutnya ada di tangan kita. Setelah 4,5 miliar tahun, setelah 5 kepunahan massal, akankah kita, spesies pertama yang memahami cerita ini, yang akan menulis babak terakhirnya? Akankah kita menjadi penjaga atau kiamat itu sendiri?